Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Kelas Pak Ben. Biasanya kan Pak Ben itu kalau upload videonya itu berkaitan dengan pendidikan ya, pembelajaran. Nah, hari ini videonya agak sedikit berbeda nih. Di video kali ini Pak Ben mau sedikit sharing ataupun curhat lah ya tentang pengalaman Pak Ben ketika melakukan satu tindakan medis. Jadi ini tuh pengalaman Pak Ben kurang lebih 1 tahun lebih lah ya. Nah, jadi di tahun 2020 bulan Juni kalau nggak salah Pak Ben melakukan satu proses prosedur medis yaitu kolonoskopi. Mungkin beberapa teman-teman ada yang nggak tahu nih ya apa itu kolonoskopi, kemudian kok bisa sih Pak Ben di kolonoskopi, lalu penyakit apa aja yang bisa dideteksi dari proses kolonoskopi dan juga sakit nggak ya? Nah, kolonoskopi itu sendiri adalah prosedur pemeriksaan untuk mendeteksi luka, iritasi, polip atau kanker pada usus besar dan rektum, yaitu bagian paling bawah usus besar yang langsung terhubung ke anus. Dan kolonoskopi ini dilakukan dengan menggunakan kolonoskop, yaitu selang kecil dan juga lentur yang berdiameter kurang lebih 1,5 cm. Nah, selang ini dilengkapi dengan kamera di ujungnya teman-teman. Dan kamera tersebut berfungsi untuk mengirimkan gambar ke monitor sehingga dokter dapat melihat apakah ada kondisi abnormal ataupun masalah yang ada pada usus besar kita. Awalnya Pak Ben itu merasakan nggak nyaman di area perut nih ya, kadang nyeri seperti mules gitu, sakit lah pokoknya. Dan juga intensitasnya itu agak sering dan cukup lama teman-teman. Biasanya kalau kita mules kan karena ingin BAB, itu habis BAB udah selesai tuh, nggak ada mules lagi. Nah, tapi ini tuh enggak. Nah, mulesnya masih ada, nyerinya masih belum hilang, dan ini terjadi kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Singkat cerita, Pak Ben berinisiatif untuk memeriksakan diri ke dokter spesialis penyakit dalam. Lalu dokter bilang kalau Pak Ben ini sebaiknya di kolonoskopi. Dan kaget dong Pak Ben ketika mendengarkan penjelasan dokter tersebut, apalagi Pak Ben juga asing nih dengan istilah kolonoskopi pada waktu itu. Habis itu Pak Ben searching apa sih kolonoskopi. Oh, ternyata kolonoskopi itu seperti proses yang di awal tadi Pak Ben sudah sampaikan. Kalau ditanya perasaannya, tentunya ya karena itu adalah pengalaman pertama campur aduk dan juga ada sedikit rasa takut karena Pak Ben itu sebelumnya nggak pernah yang namanya dirawat di rumah sakit, apalagi melakukan tindakan medis lah seperti itu. Tapi karena ini bagian daripada ikhtiar dan juga Pak Ben juga pengen tahu sebenarnya ada apa sih di dalam perutnya Pak Ben kok sakit melulu gitu ya. Jadi Pak Ben berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhtiar dan juga tawakal terhadap keputusan yang Pak Ben ambil ini. Jadi sebelum kolonoskopi ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan. Apa sajakah itu? Yang pertama, 2 hari sebelum dilakukan kolonoskopi, kita hanya boleh mengkonsumsi bubur dan kuah saja. Jadi nggak boleh makan nasi lagi untuk 2 hari ke depan. Lalu minumnya gimana nih? Tentunya boleh minum ya teman-teman. Dan minuman yang disarankan adalah memperbanyak mengkonsumsi air putih. Boleh sih minum teh sesekali aja gitu, tapi nggak sering-sering. Dan Pak Ben kemarin full minumnya air putih selama 2 hari gitu. Yang kedua, sebelum kolonoskopi kita udah tidak diperbolehkan lagi mengkonsumsi buah-buahan atau daging-dagingan, entah itu daging sapi ya, daging ayam, ikan, dan sejenisnya. Yang ketiga, sebelum kolonoskopi kita akan diberikan obat pencahar untuk melancarkan BAB. Jadi ketika nanti ditindak kolonoskopi itu usus kita udah bersih tuh ya. Jadi kita nggak ada ingin BAB lagi ataupun udah nggak ada kotoran lagi yang ada pada usus kita. Oh iya, ada satu pengalaman menarik nih yang pengen Pak Ben sampaikan juga tentang obat pencahar. Jadi waktu itu sehari sebelum Pak Ben di kolonoskopi, dokter memberikan resep obat pencahar karena obat pencahar yang diminta oleh dokter ini itu tuh udah nggak ada di apotek rumah sakit habis. Nah,
Akhirnya Pak Ben kan nggak boleh keluar karena Pak Ben udah harus opname. Jadi yang keluar waktu itu orang tuanya Pak Ben, ibu dengan salah satu dari sepupunya Pak Ben. Ini obat pencaharnya sampai Pak Ben simpan nih ya, buat kenang-kenangan ketika Pak Ben dulu di kolonoskopi. Namanya adalah Fosfosoda Oral Solution. Ini nih teman-teman. Ini pakai kamera depan jadi tulisannya kebalik nih ya. Dan obat ini sempat membuat Pak Ben dan keluarga galau karena susah banget nyari obat ini. Jadi Pak Ben itu, bukan Pak Ben, tapi sepupunya Pak Ben dan ibu waktu itu mencari ke hampir seluruh apotek kimia farma yang ada di kota Samarinda. Nah, ketika itu. Dan juga ketika dicari nggak ada, dan Pak Ben kebetulan punya teman yang kerja di apotek kimia farma. Nah, dia itu bantu cek, ternyata memang di apotek kimia farma obat ini tuh udah nggak ada, udah kosong gitu. Nah, kenapa obat ini tuh bikin galau? Karena kata dokter, obat pencaharnya harus merek yang Fosfosoda ini. Kalau misalnya nggak ada, maka proses kolonoskopi besok harus dipending, harus dibatalkan sampai nanti obatnya ketemu. Dan Pak Ben harus susun jadwal lagi ya, harus daftar lagi dari awal seperti itu. Hanya gara-gara obat ini, Masya Allah nih, luar biasa nih ya. Dan setelah mencari kemana-mana dari sore sampai malam ketika itu, ibu dan sepupunya Pak Ben akhirnya dapat di satu rumah sakit swasta yang ada di kota Samarinda. Alhamdulillah itu udah lega banget. Pak Ben udah mikir macam-macam tuh, kalau nggak jadi gimana nih ya, batal-batal lagi gitu ya Allah. Lalu apa sih fungsinya obat pencahar ini sebelum dilakukan kolonoskopi? Jadi obat ini itu berfungsi untuk membantu kita agar ususnya bersih gitu loh. Jadi cara konsumsinya adalah ini dicampurkan ke 1 liter air dan kita harus habiskan dalam beberapa menit ketika itu ya. Maka nggak lama setelah minum obat pencahar ini yang tadi dilarutkan dengan 1 liter air, kita akan ngerasa mulus terus tuh, kita akan merasa pengen BAB terus. Nah, dan itu terjadi sampai berjam-jam. Ketika itu Pak Ben minumnya jam 10 malam ya, sampai jam 2 atau jam 3 dini hari itu Pak Ben masih ngerasa mulus. Nah, fungsinya adalah agar nantinya ketika di kolonoskopi usus kita itu bersih teman-teman. Dan prosedur berikutnya sebelum di kolonoskopi kita diwajibkan untuk puasa kurang lebih selama 10 jam lah ya sebelum dilakukannya kolonoskopi. Jadi ketika itu Pak Ben jam 10 malam itu udah nggak makan lagi, paling minum tadi ya obat pencahar itu aja untuk membersihkan ususnya Pak Ben. Udah nggak boleh makan apa-apa lagi sampai paginya nanti kita ditindak seperti itu. Pukul 8 pagi Pak Ben dijemput oleh perawat yang ketika itu perawatnya itu bawa kursi roda. Nah, jadi Pak Ben diantar menggunakan kursi roda menuju ruangan tindakan. Dan tibalah Pak Ben di ruang tunggu untuk orang-orang yang ingin melakukan proses operasi dan lain sebagainya. Jadi kalau nggak salah di dalam ruangan itu ada sekitar berapa ya? 12 sampai 15 orang lah. Semuanya udah pakai baju operasi gitu ya, udah pakai baju yang dipersiapkan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu atau proses medis tertentu. Dan tentunya ada perawat juga dan juga dokter yang berkumpul di situ ya. Dan kalau ditanya gimana perasaannya, tentunya campur aduk teman-teman, karena itu benar-benar pengalaman pertama Pak Ben dirawat di rumah sakit dan juga dilakukan tindakan kolonoskopi sama Pak Ben itu baru pertama kali. Jadi wajar lah kalau ada rasa sedikit cemas ya, kemudian takut, bahkan kepikiran aduh pengen kabur aja dari ruangan ini gitu, Masya Allah. Kemudian satu persatu pasien diantar menuju ruang tindakan ya, ruang operasi dan lain sebagainya, hingga akhirnya giliran Pak Ben yang diantar menuju ruangan kolonoskopi. Makin inilah ya, makin campur aduk, makin dak-dikduk nih tentunya Pak Ben berdebar. Dan tibalah Pak Ben di ruang tindakan, ruang kolonoskopi, dan itu kali pertama Pak Ben lihat ruang operasi lah seperti itu ya. Dan juga Pak Ben masih ingat banget tuh, di situ ada beberapa perawat, kemudian ada beberapa dokter ya. Dan dokter itu menguatkan Pak Ben ya, katanya tenang aja Pak ya, nggak usah sedih, nggak usah takut, ini insya Allah prosesnya aman, dan juga nanti kita tahu penyakit apa yang ada di dalam ususnya Pak Ben. Dan di ruangan tersebut juga tentunya ada monitor ya, yang itu berfungsi nanti untuk membantu dokter mengecek ada apa sih di dalam ususnya Pak Ben tadi melalui selang kolonoskop tadi.
Nah, mungkin ini yang teman-teman tunggu ya. Gimana sih Pak Ben rasanya di kolonoskopi? Apakah sakit atau enggak nih ya? Nah, ternyata sebelum di kolonoskopi itu ada satu dokter anestesi yang menyuntikkan obat bius kepada kita. Dan bius yang dilakukan adalah bius total, teman-teman. Jadi kita ketika di kolonoskopi itu sama sekali nggak merasakan apa-apa, nggak ada sakit dan lain sebagainya. Jadi aman ya. Setelah di kolonoskopi dan diketahui hasilnya, ternyata yang ada di ususnya Pak Ben itu adalah iritasi kecil ya. Dan iritasi ini disebabkan karena faktor makanan, teman-teman. Karena sebelumnya Pak Ben itu punya kebiasaan suka mengkonsumsi makanan yang dibakar ya, seperti ayam bakar, ikan bakar, itu Pak Ben memang sering mengkonsumsi itu. Kemudian makanan yang asam ya, dan juga makanan yang pedas-pedas, karena Pak Ben itu suka banget dirujak, kan rujak itu kadang asam dan juga pedas, dan juga beberapa makanan lain lah intinya yang pedas dan juga asamnya berlebihan begitu. Itulah yang menyebabkan kemudian ususnya Pak Ben itu iritasi, dan akhirnya setelah di kolonoskopi alhamdulillah sampai hari ini Pak Ben nggak ngerasakan lagi sakit yang sebelumnya Pak Ben rasakan. Nah, itu dia teman-teman pengalaman Pak Ben ketika menjalani proses kolonoskopi di rumah sakit. Pesan buat teman-teman, selalu jaga kesehatan ya. Jangan makan sembarangan, dijaga pola makannya, makan makanan yang sehat dan bergizi, karena nanti ketika kita mengkonsumsi makanan yang kurang sehat itu akan berdampak buruk juga terhadap kondisi kesehatan kita, teman-teman. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, teman-teman ya, kita harus benar-benar jaga kesehatan tubuh kita dengan berolahraga, makan makanan yang sehat dan bergizi, tentunya banyak minum air putih, dan sesekali mengkonsumsi vitamin. Nah, demikian teman-teman pengalaman Pak Ben ketika melakukan proses kolonoskopi. Semoga dapat memberikan informasi buat teman-teman, dan tentunya Pak Ben berdoa untuk diri Pak Ben pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Makasih banyak buat teman-teman yang udah bergabung di channel YouTube-nya Pak Ben. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share videonya Pak Ben agar Pak Bennya semangat nih bikin video lagi. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.